Halo semuanya, di video ini aku mau sharing tentang persiapan untuk melakukan sosialisasi aplikasi ke user. Nah, persiapan yang pertama, pastikan bahwa kita sudah mentesting aplikasi tersebut atau sistem tersebut dengan benar-benar mengetahui alur penggunaan sistemnya. Terus kita sudah memastikan bahwa aplikasi yang akan dicobakan ke user itu sudah nggak ada errornya lagi atau nggak ada bugnya lagi. Kalau misalnya masih ada yang error, sebaiknya kita perbaiki dulu, jangan diuji cobakan dulu ke user. Nah, kita benerin dulu di sisi aplikasinya. Kalau misalnya ada fitur yang bisa dimunculkan dulu di user, bisa dicobakan lebih dulu, dan ada fitur yang bisa skip dulu fiturnya, perbaiki dulu, dan uji cobakan fitur-fitur yang benar-benar sudah ready ke user itu gitu. Oke. Persiapan yang pertama ini kita juga butuh untuk memastikan kita udah punya login ke aplikasi itu, login dummy-nya, kita udah explore aplikasi itu, terus kita udah paham alurnya mulai dari login, mulai dari input data, input transaksinya, kemudian outputnya seperti apa, kita udah menguasai itu gitu. Oke, persiapan yang kedua itu adalah kita membuat semacam dokumen atau bisa berupa slide presentasi atau berupa dokumen lainnya yang kita serahkan ke usernya atau kita perlihatkan ke usernya, isinya langkah-langkah. Jadi mungkin bisa dikatakan user manual atau user guide. Jadi panduan ringkas tentang aplikasi itu gitu untuk dicobakan ke user. Nah, isinya pastikan sudah ada URL untuk uji cobanya. Jadi usernya bisa akses ke situ. Kemudian hak aksesnya dan username dan password dummy, sehingga usernya bisa pakai untuk mengeksplor aplikasi itu. Terus pastikan langkah-langkahnya sudah sesuai gitu yang kita buatkan di panduan tersebut. Nah, nanti kan usernya akan nyoba sendiri dan kita tinggal mendampinginya tanpa repot lagi untuk memberitahu 1, 2, 3 step by stepnya apa saja gitu, karena kita udah punya panduan dokumen itu. Nah, kemudian kalau keduanya sudah kita lakukan, testingnya udah, terus dokumen untuk pedomannya usernya udah, kemudian pada saat itu berlangsung, pada saat sesi untuk sosialisasi itu berlangsung, kalau misalnya durasinya lama, tentu saja akan ada sesi tanya jawabnya gitu. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan atau semacam komplain dari user atau koreksi dan tambahan dari user itu sebaiknya memang kita tampung dulu, jangan buru-buru dijawab. Tapi kalau misalnya kita bisa langsung menanggapinya, misalnya kadang-kadang kan dari user ada permintaan, bisa nggak Mbak ditambahin satu fitur lagi atau satu menu lagi, dimana itu pasti kita butuh analisa ulang, habis itu kita butuh waktu lagi untuk pengembangan. Nah, kita harus analisa dulu gitu. Tapi kalau misalnya nih ada permintaan dari usernya terkait misalnya kayak printannya, laporan gitu kan, ada outputnya laporannya hanya di aplikasi kita yang kita buat, hanya bisa diekspor ke PDF. Kemudian usernya akan bertanya, bisa nggak dieksporkan ke Excel gitu. Nah, kalau kita tahu jawabannya bahwa itu bisa, kita bisa langsung jawab bisa. Tapi kita juga harus bernegosiasi dengan user bahwa untuk menambahkan fitur itu kita butuh waktu sekian hari gitu. Seperti itu. Tapi kalau untuk perubahan permintaan yang cukup repot atau sampai harus mengubah alur, nah itu kita harus berdiskusi dulu dalam tim, kita harus analisa lagi permintaannya apa. Tapi seharusnya itu tidak terjadi karena kan kita harusnya sudah matang di awal gitu.
Nah, pada saat kegiatan itu berlangsung, jangan lupa didokumentasikan. Dokumentasinya bisa, selain dokumen, itu kita juga sebaiknya foto gitu, di foto kegiatan itu sehingga kita punya bukti kan kalau misalnya kegiatan itu sudah berlangsung. Nah, untuk dokumennya itu adalah bisa seperti dokumen UAT, User Acceptance Test, dimana nanti usernya untuk fitur-fitur yang dia sudah oke, kita bisa catat di dokumen itu, kemudian ditandatangani oleh si user gitu. Jadi suatu saat ada konflik atau ada komplain bahwa yang misalnya nih entah usernya lupa atau ada konflik lainnya gitu kan, nah kita bisa mengacu kepada dokumen UAT itu gitu. Jadi kemarin sudah disepakati fiturnya seperti ini dan sudah ditandatangani, nah kita punya acuan itu. Itulah pentingnya kita mendokumentasikan kegiatan-kegiatan seperti itu. Oke, itu dulu video dari aku. Thank you for watching and have a good one.